Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak dimanapun kalian berada, para pejuang PTN. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan dari Kapita Selecta pada paket 1 seri yang ketiga. Pada seri yang kedua, kita sudah sampai pada pembahasan tentang daur biogeokimia. Ini yang pada paket 2, silakan kalian lihat kembali video pada seri yang kedua paket 1. Nah, sekarang kita masuk ke seri yang ketiga, yaitu lanjutan soalnya. Nah, di sini kita akan belajar pada materi tentang sel. Materi tentang sel ini ada pada pembahasan kelas 11 semester 1. Nah, konsep tentang sel yang menjadi indikator dari soal-soal UTBK itu adalah tentang yang pertama organel sel. Nah, organel sel di sini kita harus bisa membedakan bahwa ada sel yang tersusun atas organel yang sangat sederhana, yaitu di sini adalah termasuk sel prokariot. Sel prokariot ini adalah sel yang strukturnya sangat sederhana. Prokariot karena selain strukturnya sangat sederhana, nah dia juga belum memiliki yang namanya membran inti. Ini ya, belum memiliki membran inti. Nah, sedangkan kalau sel eukariot ini adalah sel yang kompleks. Jadi kalau dilihat dari organelnya, mereka berbeda jauh. Ini organelnya tidak lengkap, sedangkan proeukariot itu sel-selnya memiliki organel yang sudah lengkap. Nah, yang berikutnya kita akan fokus pada pembahasan sel eukariot. Sel eukariot ini ada dua, yaitu sel tumbuhan. Di sini sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di sini kamu harus bisa membedakan perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Banyak hal yang membedakan selain persamaan yang mereka miliki, sel tumbuhan dengan sel hewan itu juga berbeda. Nah, perbedaannya adalah di antaranya yang pertama adalah pada sel tumbuhan dia punya dinding sel. Sedangkan kalau pada sel hewan tidak ada. Kemudian sel tumbuhan dia punya kloroplas. Nah, sedangkan pada sel hewan tidak ada kloroplas untuk tempat fotosintesis. Berikutnya, di sini ada yang namanya badan mikro. Nah, badan mikronya di sini dia adalah dari jenis yang namanya glioksisom. Glioksisom ini akan menghasilkan yang namanya enzim untuk memecah peroksida yang disebut dengan nama enzim katalase. Nah, jadi untuk tumbuhan penghasil enzim katalasenya berbeda dengan hewan. Kemudian kalau kita lihat lagi yaitu bahan yang terlarut. Bahan yang terlarut kebanyakan adalah berupa pati atau zat tepung. Nah, bagaimana dengan sel hewan? Sel hewan ini selain yang disebutkan, oh ini ada satu lagi ya. Nah, sel hewan ini memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Yang pertama, dia punya organ untuk alat imunitas dari sel, yang namanya lisosom. Kemudian dia punya yang namanya badan mikro. Nah, badan mikronya ini dari jenis yang namanya peroksisom. Peroksisom ini juga sama dengan glioksisom, yaitu untuk menghasilkan enzim katalase yang berfungsi untuk memecah racun. Nah, di sini untuk sel hewan dia juga punya yang namanya sentrosom yang letaknya dekat dengan inti yang nanti berfungsi untuk mengatur gerakan dari kromosom ketika sel akan membelah. Nah, makanya sentrosom ini letaknya selalu di dekat dengan inti. Nah, sekarang kalau kita lihat antara sel eukariot dengan sel prokariot, kita bandingkan, mereka memang sangat sederhana. Kita bandingkan ya. Ini adalah sel prokariot, sel eukariot, yaitu dari jenis sel hewan. Kita bandingkan dalam ukurannya aja berbeda. Nah, ini adalah sel prokariot. Ya, jadi beda jauh. Ya, sel prokariot. Kita lihat yang pertama. Di sini ada intinya. Nah, kalau yang di sini dia tidak punya inti, tapi bahan inti ada. Di sini ada bahan inti yang namanya benang-benang kromatin.
Kemudian ada anak inti. Nah, dia juga punya benang-benang kromatin tapi tidak terbungkus seperti di sini. Ada membran intinya. Nah, yang ini enggak. Kemudian dia punya organel, ada RE seperti ini, retikulum endoplasma. Kemudian dia punya yang namanya badan Golgi seperti ini. Kemudian ada mitokondria. Ya, ini mitokondria, ada lisosom, kemudian ada sentrosom ini, ada titik-titik ini adalah ribosom, ya. Seperti ini dan banyak lagi organel lain. Nah, bagaimana dengan yang namanya prokariot? Prokariot dia hanya punya yang namanya ribosom. Ini yang kecil. Ribosom merupakan organel terkecil di dalam sel, baik sel eukariot maupun sel prokariot. Kemudian dia ada alat untuk bernapasnya yang berupa mesosom di sini, ya. Nah, terus dia mempunyai alat tambahan untuk keaktivitasan gerak, yaitu ini yang namanya flagel. Nah, sedangkan kalau pada sel hewan, dia atau sel tumbuhan ada sebagian yang punya flagel dan ada yang tidak. Nah, jadi dinding selnya atau membran selnya atau dinding sel ya, ini terbuat dari yang namanya peptidoglikan. Sedangkan kalau pada sel eukariot, dia misalnya di sini sel tumbuhan. Nah, di bagian luar ini kan namanya dinding sel. Dinding selnya ini terbuat dari selulosa. Nah, jadi berdasarkan perbedaan yang ditampakkan di sini, kita lihat bahwa di dalam sel eukariot itu ada sitoskeleton, ini adalah rangka sel, ada membran sel atau membran plasma, ada retikulum endoplasma atau RE, ada badan Golgi, ada vesikula, ada nukleolus, mitokondria, dan lain-lain lengkap ya. Sedangkan kalau pada eukariot, dia tidak punya yang disebutkan itu, dia hanya punya yaitu ribosom. Ya, di sini ada juga ribosomnya. Nah, jadi kalau kita melihat pada soal yang di sini, bagian sel yang dimiliki oleh sel eukariot yang ini, maupun juga dimiliki oleh sel prokariot. Itu adalah kalau mitokondria ini yang punya hanya sel eukariot. Kemudian retikulum endoplasma atau RE ini adalah sel eukariot. Badan Golgi ini juga hanya dimiliki oleh sel eukariot, sedangkan kalau ribosom itu dimiliki oleh prokariot maupun oleh eukariot. Nah, membran nukleus ini juga yang punya itu adalah sel eukariot. Jadi, jawaban yang tepatnya adalah ini. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut pada soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 ini berbicara tentang yang namanya transportasi masih di dalam sel ya. Jadi yang tadi kita pelajari yang ketiga, setelah kita belajar dari sel eukariot, kita akan belajar lagi tentang di sini transportasi zat. Nah, transportasi zat. Nah, bagaimana zat molekul atau air itu masuk dan keluar dari sel. Jadi fokus kita masih pada sel. Nah, transportasi zat di sini dibedakan atas dua. Transportasi zat yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Nah, kita bedakan dulu. Transportasi pasif ini adalah transportasi yang searah gradien konsentrasi. Nah, maksudnya gradien konsentrasi itu seperti apa? Gradien konsentrasi itu adalah molekul atau zat atau air itu pasti akan bergerak dari yang konsentrasinya tinggi atau dari yang jumlahnya banyak menuju ke yang konsentrasi rendah. Nah, proses ini secara alamiah pasti akan terjadi dengan sendirinya. Jika ada suatu larutan, di sini ada dua larutan di tempat yang berbeda, yang satu misalnya lebih tinggi konsentrasinya, sekarang kita ambil di sini, ini gulanya di sini yang banyak, ini gulanya dikit, kemudian semuanya kita isi dengan air dengan volume yang sama. Ya, nah ini misalnya 5 sendok gula ini 2 sendok. Nah, berarti kan kalau kita melihat dari yang paling banyak di sini jumlahnya ini adalah gula kan?
Yang di bejana 1 ini gula, sedangkan yang di bejana 2 yang paling banyak adalah airnya. Ini diisi dengan air. Ini air. Nah, jadi kalau kita lihat nanti akan terjadi transportasi. Dari mana? Yaitu dari gula yang bejana 1 ke gula yang ada di bejana 2. Karena ini lebih banyak, itu otomatis pasti akan terjadi dengan sendirinya. Nah, air juga akan mengalir dari mana? Dari yang jumlahnya banyak, yaitu dari bejana 2, dia pasti akan menuju ke bejana nomor 1. Seperti ini. Nah, inilah yang namanya transportasi. Hal yang sama ini juga terjadi di dalam sel. Transportasi yang dilakukan ini namanya transportasi pasif. Artinya, molekul, zat, atau air itu akan bergerak dari yang jumlahnya banyak ke yang jumlahnya sedikit. Secara alami pasti akan terjadi seperti itu. Nah, kalau transportasi aktif ini adalah transportasi yang melawan. Dia melawan gradien. Sini, bentar. Melawan gradien konsentrasi. Nah, seperti apa melawan gradien konsentrasinya? Dari yang konsentrasinya rendah, ini mau pindah ke konsentrasi yang tinggi. Ini secara alami tidak akan mungkin terjadi. Dari yang sedikit mau melawan yang banyak, itu tidak akan mungkin. Nah, kalau misalnya bisa terjadi, berarti yang sedikit ini harus mengeluarkan tenaga yang lebih untuk bisa masuk ke dalam yang banyak. Nah, makanya transportasi aktif ini kalau di dalam tubuh itu memerlukan energi tambahan namanya ATP. Nah, sekarang kita lihat jenisnya. Transportasi pasif di sini ada 3 kelompok, yaitu yang namanya difusi, kemudian osmosis, dan yang berikutnya adalah difusi terfasilitasi. Nah, 3. Sekarang kita bedakan dulu nanti sekalian di bawahnya. Terfasilitasi. Artinya dia diberi jalan khusus, ada tempat khusus. Nah, kalau kita lihat ke dalam sel seperti gini. Ini ya. Ini misalnya sel itu airnya banyak. Di luar lingkungan sel airnya dikit. Nah, ini digambarkan kan. Sekarang kita buat aja supaya lebih mudah dipahami. Ini air. Ya, Ibu tulis dalam dengan tulisan yang besar menandakan bahwa di dalamnya ini airnya banyak. Nah, di luar ini juga ada air. Nah, berarti airnya ditulis kecil, berarti kan ini lebih banyak. Nah, secara otomatis air yang ada di jumlah yang banyak ini akan keluar dengan sendirinya. Nah, ini bisa kita contohkan, yaitu apabila kita rendam tangan kita dalam waktu sekitar 10-15 menit dalam larutan garam. Kita ambil larutan garam, terus kita celupkan jari tangan kita. Ya. Nah, yang terjadi apa? Jari tangan kita akan kisut atau mengkerut, atau nggak usah jauh-jauh. Kalau kamu pergi berenang, setelah setengah jam, kemudian kamu naik ke permukaan, maka ujung-ujung jari tanganmu itu mengkerut. Nah, berarti dari situ prinsip ini keluar nih. Berarti air dalam tubuh kamu keluar ke air kolam. Ya. Nah, berarti air di dalam tubuh kamu itu konsentrasinya lebih rendah. Ya, kalau dilihat dari konsentrasi zat terlarutnya, ya, konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah di situ dibandingkan dengan konsentrasi zat terlarut di air kolam walaupun volumenya lebih besar. Nah, maka yang terjadi adalah air dari dalam tubuhmu akan ketarik keluar semua. Ya, bukan semuanya tapi akan mulai tertarik sehingga makanya bagian-bagian tubuh tertentu yang kulitnya tipis itu akan kelihatan sel-selnya sudah mengkerut. Nah, ditandai dengan ujung jari kita yang tipis itu juga mengkerut. Nah, seperti itu. Nah, perpindahan air ini disebut dengan nama osmosis. Jadi, kalau airnya yang pindah, itu osmosis. Nah, sekarang yang kedua, kita ambil contoh. Nah, di sini, ya, Ibu punya air, kemudian di sini ya, ini ada air, kemudian kita tambahkan tinta, 1 tetes di sini. Nah, tinta warna biru yang sangat pekat. Nah, sekarang
kita akan melihat warna biru ini akan mulai menyebar. Air yang jernih, satu tetes di sini yang sangat pekat warna birunya, ini akan menyebar nih. Nah, sehingga lama-kelamaan nanti air yang dalam bejana ini semua warna birunya sudah merata. Ya, berada atau terlarut di dalam air yang jernih, sekarang udah berubah warna biru. Nah, peristiwa perpindahan bisa kamu lihat di sini. Warna tinta ini mulai bergerak ya, mengisi dari seluruh bagian yang ada di dalam bejana sehingga partikel-partikelnya itu akhirnya menyebar dengan merata seperti itu. Nah, ini contoh peristiwa ini yang namanya difusi. Atau kalau kita mau ambil lagi contoh ya. Di sini ada satu ruangan ya. Ini ada orang-orangnya di setiap sudut, ini misalnya kantor ya. Nah, seperti ini. Nih, jadi orangnya pada bekerja di sini. Nah, kemudian ini ada pintu masuk. Nah, dari pinggir pintu masuk ini kita pakai pewangi yang semprotan itu. Nah, awal mulanya itu baunya pekat di sini. Ya, nah lama-kelamaan wangi dari minyak wangi atau semprotan udara itu pengharum ruangan itu menyebar sampai ke seluruh. Nah, peristiwa ini juga yang namanya difusi. Jadi, difusi itu adalah apabila air ada zat yang terlarut itu bergerak menyebar ya. Jadi yang berpindah itu adalah zatnya, bukan airnya. Nah, itu adalah contoh dari peristiwa difusi. Nah, selanjutnya kita ambil contoh lagi, yaitu difusi terfasilitasi. Ini ada sel, kemudian kalau kita lihat air dengan bebas masuk atau keluar sesuai dengan prinsip tadi ya. Nah, zat pun juga dari yang banyak itu akan dengan bebas keluar. Nah, seperti ini. Nah, ada zat-zat tertentu yang ukuran molekulnya lebih besar itu nggak bisa menembus membran plasma. Apakah dari luar mau masuk ke dalam atau dari dalam mau keluar. Nah, dia perlu pintu tertentu. Pintu itu terbuat dari protein perifer. Ya, nih ini ada pintu ini yang namanya protein channel. Nah, jadi zat-zat yang molekulnya besar ini akan melewati pintu ini masuk ke sini terus baru bisa keluar. Nah, yang seperti ini karena dia itu adalah zat yang akan masuk, maka namanya adalah difusi yang difasilitasi. Artinya, dia punya jalur khusus untuk bisa masuk atau keluar dari sel. Nah, keduanya tetap menganut prinsip yaitu transportasi pasif, yaitu dari arah yang jumlahnya banyak menuju ke yang jumlahnya sedikit. Nah, bagaimana dengan transportasi aktif? Transportasi yang melawan gradien konsentrasi. Transportasi aktif di sini ada 3 komponen. Ya, 3 juga sama kayak aktif, yaitu pompa ion. Ya, ada pompa ion, kemudian ada eksositosis dari dalam mau keluar, dan ada lagi endositosis dari luar mau masuk ke dalam. Nah, itu ya. Nah, ini menggunakan prinsip transportasi aktif. Transportasi aktif itu prinsipnya adalah dari yang rendah akan masuk ke yang banyak. Nah, untuk bisa bergerak seperti ini suatu yang tidak mungkin karena kita akan kesulitan untuk masuk ke dalam populasi gerombolan orang yang sudah padat. Kita harus mengeluarkan tenaga untuk mendorong untuk bisa nyelip masuk di antara kerumunan orang yang sangat padat. Nah, berarti kan itu dari satu mau menuju ke yang ribuan masuk ya. Nah, itu agak susah. Maka kita harus mengeluarkan energi ekstra untuk bisa masuk ke dalam konsentrasi yang tinggi ini. Nah, di sini ada yang namanya pompa ion. Nah, pompa ion ini terjadi di dalam sel. Ya, di dalam sel. Di dalam sel tubuh kita memiliki suatu keteraturan, yaitu ada ion yang namanya K+. Di dalam sel konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan K+ yang ada di luar. Nah, terus ada lagi satu, yaitu ion Na+. Di dalam sel jumlahnya ini lebih sedikit dibandingkan dengan Na+ yang ada di luar sel. Nah, proses yang terjadi adalah K+, ya, itu akan masuk ke dalam.
padahal jumlah di dalam udah banyak. Nah, yang berikutnya Na+ itu pasti akan keluar, padahal di luar Na+ sudah banyak. Nah, ini akan terjadi dan ini memang ada aktivitas ini di dalam sel. Nah, di mana Na+ kalau dikeluarkan, dia akan melalui gerbang tertentu, itu sebanyak 3 molekul, dan kalau Na+ itu sudah keluar, maka K+ akan berganti masuk 3. Nah, makanya dia ada gerbang. Gerbang itu seperti gini. Ini gerbangnya. Ini kalau kita buat gambarnya seperti gini. Dan di sini ada gerbang satu lagi, protein ya, pintu yang bisa membuka menutup. Ini ada 3. Nah, seperti gini. Nah, jadi kalau kita gambarkan K+ itu dengan segitiga, kemudian Na+ itu dengan lingkaran, nah maka lingkaran ini akan masuk ini ke sini, 3 mengisi di sini, ada 3 lingkaran. Nah, terus kan dia nggak bisa keluar, nah maka dia harus dibantu oleh ATP. Ya, nah barulah gerbang ini membuka. Nah, membuka maka 3 dari Na+-nya itu kan keluar. Nah, selagi membuka, K+ yang di luar itu masuk ke dalam karena dia bentuknya kan segitiga. Nah, dia mengisi seperti ini. Ini kan tadinya membuka ya. Kamu bayangkan dia membuka seperti ini, membuka. Nah, terus karena dia udah keluar di sini nanti mengunci. Nah, ini membuka. Bagian sini membuka dan keluarlah K+-nya. Nah, peristiwa transportasi aktif atau yang namanya pompa ion yang terjadi di dalam sel ini akan membuat kesetimbangan dari ion-ion di dalam sel menjadi tidak stabil. Nah, yang terjadi adalah yaitu kembali lagi sel akan membuat komposisinya di mana K+ menjadi lebih banyak di dalam dan Na+ di luar. Kalau ini terjadi terus-menerus kan lama-kelamaan Na+-nya ini di sini akan habis, tapi K+ akan terus bertambah. Nah, ini kan menjadi ketidakstabilan. Jadi, yang akan terjadi adalah yaitu proses di mana Na+ dari luar yang sudah jumlahnya banyak ini akan masuk secara secara dari banyak ke yang dikit seperti transportasi pasif, dia akan masuk ke dalam. Nah, ketika dia masuk diikuti serta juga dengan yang namanya karbohidrat. Nah, itu yang disebut dengan nama simport. Jadi Na+ ini kan karena dia terus keluar-keluar berarti di sini kan semakin banyak. K+ karena dia terus dimasukin karena Na+ keluar berarti kan K+-nya masuk. Berarti kan K+ di dalam akan semakin besar. Nah, ini berarti ketidakseimbangan. Maka yang berikutnya terjadi transportasi untuk kembali menyeimbangkan seperti konsentrasi semula yang ada di dalam sel. Ya, konsentrasi semula, yaitu Na+ di sini akan masuk juga ke sini, masuk. Nah, ketika dia masuk, dia juga akan membawa serta yang namanya glukosa. Glukosa itu kan molekul yang besar, itu ikut masuk. Ya, jadi Na+-nya masuk, ini Na+ masuk, diikuti juga dengan masuknya yang namanya masuknya glukosa. Karena masuknya berbarengan, maka disebut dengan simport. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi, yaitu bisa terjadi seperti ini, di mana K+-nya ini kan udah dalam, udah kebanyakan. Ya, K+-nya itu keluar, ini K+ keluar dengan teknik dari yang banyak ke yang dikit ya, seperti transportasi pasif. Nah, kemudian diikuti dengan arus masuk juga ya. Arus masuk balik, jadi dia berlawanan. Nah, ini biasanya adalah protein. Ya. Nah, yang masuk adalah protein. Nah, ini yang disebut dengan nama antiport. Jadi, simport dan antiport ini merupakan termasuk transportasi aktif tapi yang sekunder. Kalau yang primer itu tadi yang pompa ion. Kalau yang simport dan antiport itu adalah yang disebut dengan nama transport aktif sekunder yang terjadi setelah terjadinya transportasi primer, dan dia aktif primer, dan dia tidak memerlukan yang namanya ATP. Nah, sekarang kalau kita kembalikan pada soalnya,
pada keberadaan ion K+ dan Na+ dalam membran, kebanyakan sel memelihara konsentrasi K+ lebih tinggi di dalam sel daripada di luar sel. Sementara konsentrasi Na+ itu lebih banyak di luar dibandingkan dengan di dalam sel. Nah, bagaimana sel bisa mempertahankan agar komposisinya itu seperti itu terus-menerus, yaitu dengan melakukan transportasi sekunder. Karena kalau dia terus melakukan pompa ion, maka akan terjadi ketidakseimbangan dari ion-ion yang ada di dalam maupun di luar sel. Nah, jadi jawaban yang lebih tepatnya adalah transportasi aktif tapi sekunder, yaitu yang simport dan antiport. Berikutnya yaitu selain terdapat di dalam nukleus, materi genetik DNA juga terdapat di dalam. Nah, menurut teori endosimbiosis, ya, ini pada materi tentang evolusi, bahwa dulu awal mulanya sel prokariot itu bervariasi. Nah, sel prokariot ini awal mulanya dia adalah heterotrof, awal mula terbentuk heterotrof. Kemudian ukurannya bervariasi, ada prokariot yang besar, terus ada prokariot yang kecil-kecil. Nah, seperti ini. Nah, salah satu dari prokariot yang kecil-kecil ini punya kemampuan khusus. Misalnya yang ini, punya kemampuan untuk melakukan yang namanya respirasi aerob. Padahal eukariot itu umumnya adalah dia anaerob. Nah, ada ternyata sel prokariot yang kecil ini bisa melakukan respirasi aerob, artinya bernapas memerlukan oksigen bebas. Kemudian di antara salah satu dari sel prokariot yang ukurannya kecil-kecil ini, itu ada yang bisa melakukan fotosintesis. Nah, padahal kita tahu umumnya sel prokariot itu adalah dia heterotrof, ya, tidak autotrof. Kalau dia fotosintesis kan dia bersifat autotrof. Nah, seperti ini. Nah, ternyata menurut teori endosimbiosis, sel-sel prokariot yang punya kemampuan khusus ini ditelan masuk ke dalam yang namanya sel prokariot yang ukurannya besar. Nah, yang melakukan respirasi ini nanti berubah. Sel prokariot itu menjadi mitokondria, sedangkan yang mampu untuk fotosintesis dia akan berubah menjadi yang namanya kloroplas. Ya, jadi ini sebenarnya asalnya adalah dari sel prokariot. Buktinya apa? Buktinya mereka itu punya dua membran. Nah, sedangkan organel lain seperti retikulum endoplasma, kemudian badan Golgi itu hanya satu membran. Tapi antara mitokondria dengan kloroplas dia punya dua membran. Jadi dia punya dua membran, membran luar dan membran dalam atau outer dan inner membran. Kemudian dia juga punya yang namanya DNA. Ya, dia punya DNA, dia punya RNA dan dia juga punya ribosom. Nah, berarti dengan dia memiliki karakter ini menjadi bukti bahwa memang dia sebenarnya dulu adalah sel prokariot. Buktinya dia punya DNA, dia punya ribosom, sementara organel lain nggak punya. Ya, nah seperti itu. Jadi demikian juga dengan kloroplas. Nah, maka yang punya DNA selain inti sel, ini inti sel ya. Ini inti sel punya DNA, jadi ada organel yang punya DNA juga, yaitu organel tersebut adalah mitokondria dan kloroplas. Nah, jadi karena di sini cuma ada satu, ya inilah jawabannya. Nah, itu berdasarkan dari teori endosimbiosis, ya, dari Mark Willin itu yang mengeluarkan. Kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu tentang ubi kayu. Ubi kayu ini adalah singkong, berarti kita masuk ke dalam kingdom plantae. Kingdom plantae ini dibedakan atas dua kelompok, yaitu yang dia punya pembuluh dan yang tidak punya. Nah, yang tidak punya ini namanya non-vaskuler. Tanaman tidak punya pembuluh, xilem dan phloem, dan yang kedua adalah tanaman vaskuler. Tanaman yang mempunyai pembuluh. Nah, tanaman yang tidak mempunyai pembuluh ini cuma satu kelompok, ya, satu divisio, yaitu Bryophyta. Ini Bryophyta. Bryophyta ini adalah masuk dalam kelompok lumut. Kemudian yang vaskuler
ini ada dua, ya ada dua kelompok. Kita bedakan. Yang satu ini adalah Pteridophyta. Nah, Pteridophyta ini adalah tanaman yang sudah punya pembuluh, artinya sudah ada xilem dan floemnya, tapi berkembang biak dengan spora. Nah, kalau yang di sini non-vaskuler, ini biasanya orang menyebut dengan nama tanaman Talophyta. Tanaman yang belum sempurna. Kenapa? Karena akar, kemudian batang, dan daunnya masih belum jelas bisa diidentifikasi. Ya, kadang hanya ada akarnya aja dalam bentuk rhizoid. Kadang dia punya batang tapi daunnya nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau tanaman vaskuler ini disebut dengan tanaman Cormophyta. Ya, Cormophyta, yaitu tanaman yang sudah mempunyai organ-organ akar, batang, dan daun yang sempurna dan sudah punya jaringan pengangkut. Nah, yang berikutnya adalah kelompok kedua, ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan biji. Biji itu terbentuk dari bunga, maka dia disebut dengan nama Spermatophyta. Spermatophyta berarti sudah mempunyai alat genitalia, yaitu alat perkembangbiakan dalam bentuk putik dan benang sari. Nah, Spermatophyta ini disebut nama lainnya Anthophyta, karena dia sudah menghasilkan bunga. Nah, ini dibedakan dua, yaitu tanaman Gymnospermae ya, dan tanaman Angiospermae. Gymnospermae itu adalah tanaman yang bijinya tidak dibungkus oleh daging buah. Ini contohnya melinjo. Ya, melinjo, kemudian pinus. Nah, di sini biji-bijinya langsung kelihatan tidak ada daging buahnya. Nah, yang Angiospermae kita bisa bedakan lagi berdasarkan jumlah keping biji. Ada yang keping bijinya 1, maka dia termasuk tanaman monokotil. Nah, kemudian yang keping bijinya 2, ini termasuk tanaman dikotil. Nah, sekarang kalau kita bedakan antara tanaman monokotil dengan tanaman dikotil, itu berbeda dalam berbagai hal. Ini yang mono, ya, ini yang monokotil, 1, ini yang 2, dikotil. Kalau dilihat dari jumlah batang, ya, batang di sini dia tunggal batangnya. Nah, kalau yang di sini batangnya bercabang. Kalau kita ngelihat dari batangnya. Kalau kita ngelihat dari daunnya, daun monokotil itu adalah daun yang tipe tulang daunnya adalah sejajar. Nah, inilah dia tulang daunnya. Jadi sejajar. Sedangkan kalau yang di sini tulang daunnya menyirip. Ya, seperti gini. Nah, ini yang menyirip. Kemudian ada lagi ini tulang daun yang melengkung, contoh teratai. Nah, kalau yang di sini tulang daunnya itu ada yang menjari seperti ini. Nah, seperti ini. Ini menjari nih. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari tulang daunnya. Kemudian kalau dilihat dari akarnya di sini, ini adalah akar serabut. Artinya dari batang langsung bercabang kemana-mana sehingga akarnya tidak panjang, tidak dalam. Beda dengan di sini, ini akarnya adalah akar tunggang. Dia punya satu akar pokok. Nah, kemudian dari akar pokoknya inilah muncul cabang-cabang dari akar. Sehingga dia bisa panjang dan makanya tanamannya lebih kokoh. Kemudian dari mahkota bunganya, kelopak. Mahkota ya, mahkotanya ini untuk yang monokotil itu hanya 3 buah atau kelipatannya. Nah, di sini dia lebih bervariasi. Ada yang mahkotanya 2 helai, ada yang mahkotanya 4 ya, 4 helai, dan ada yang mahkotanya 5 atau kelipatan dari masing-masingnya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, berarti dia kan berbunga ya, semua tanaman Spermatophyta ini. Kita kembalikan ke soalnya. Tanaman singkong salah satu anggota divisi Spermatophyta. Kita lihat di sini. Singkong itu Spermatophyta. Kalau kamu bingung, kita lihat aja kembali ke daunnya. Daun singkong itu kan seperti ini ya, berarti dia masuk di dikotil. Kita luruskan, berarti kan dia masuk Spermatophyta. Nah, ini benar. Ya. Ini benar, sebab ubi kayu mempunyai bunga sebagai alat reproduksinya. Nah, jadi selama ini
untuk mematahkan pemahaman, karena biasanya kamu tidak pernah melihat bunga dari tanaman singkong. Singkong itu tanaman berbunga. Cuma kenapa dia tidak sempat kita lihat bunganya, karena keburu dicabut tanamannya. Karena kalau dia sempat berbunga, maka umbi yang dimanfaatkan itu menjadi lebih keras. Nah, makanya dia tidak pernah terlihat untuk berbunga, ya. Nah, jadi dia termasuk spermatopita, betul. Ubi kayu punya bunga sebagai alat reproduksinya, betul. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah dia berkaitan. Yang di atas itu membahas tentang ubi kayu sebagai anggota spermatopita. Spermatopita adalah tanaman berbunga, sebab ubi kayu itu punya bunga, karena kalau dia mau dimasukkan ke dalam tanaman bunga spermatopita, dia harus punya bunga. Nah, ternyata benar dia punya bunga, jadi berkait pernyataannya di atas dengan di bawah, ya. Dia tanaman spermatopita atau tanaman berbunga, sebab ubi kayu punya bunga, betul. Jadi karena dia punya bunga, maka dia masuk di tanaman spermatopita. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita masuk ke tanaman yang namanya, banyak jenis tanaman ya. Tanaman kalau kita lihat dari berdasarkan habitatnya. Ada tanaman hidrofit. Ini yang hidupnya di air. Ini contohnya teratai. Ya. Terus ada tanaman epifit. Ini tanaman yang hidupnya menempel, dia bukan parasit. Ya, contohnya anggrek. Ini epifit, dia nempel pada batang pohon, tapi dia tidak merugikan dari batang pohon yang ditempeli. Yang berikutnya adalah tanaman xerofit. Tanaman xerofit ini adalah tanaman yang hidup di tempat yang kering. Nah, karena dia hidup di tempat yang kering, berarti dia harus membuat adaptasi pada berbagai anggota tubuhnya untuk bisa tetap survive. Apa adaptasinya? Yang pertama adalah biasanya umurnya pendek. Ya, umurnya pendek, dia hanya tanaman semusim. Hanya tumbuh pada satu musim aja, jadi dari mulai biji berkecambah sampai berbunga kemudian mati. Karena setelah itu udah masuk ke musim panas, maka dia akan mati, tapi sebelum mati dia sudah meninggalkan biji. Yang kedua, untuk mengurangi penguapan, maka dia akan memodifikasi pada daun. Ya, modifikasi pada daunnya itu adalah dengan cara daunnya menjadi lebih tebal supaya penguapannya bisa dikurangi. Kemudian jumlah stomata, ya, jumlah stomata itu dikurangi dan letak stomata juga disembunyikan. Tujuannya apa? Supaya penguapan bisa ditekan. Letak stomata itu tersembunyi. Nah, atau kalau nggak daunnya tebal, dia modifikasi lagi daunnya itu dengan berubah menjadi bentuk duri daunnya. Nah, seperti ini. Kemudian modifikasi dari akarnya. Nah, akarnya ini biasanya panjang. Ya, panjang. Nah, terus kemudian ada tadi istilah daun yang tebal, ini nama lain adalah daun sukulen. Ya, daun yang tebal itu daun yang sukulen. Nah, jadi seperti inilah modifikasi pada tanaman xerofit dalam rangka karena dia tinggal di tempat yang kurang oksigen. Nah, maka dia oksigen apa? Air. Nah, maka dia memodifikasi tubuhnya seperti ini. Jadi kalau kita kembalikan kepada soalnya, tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kering akan menunjukkan yaitu menekan pertumbuhan daun, betul. Daun ini ditekan pertumbuhannya tetapi memacu pertumbuhan akar. Nah, akarnya kan semakin panjang, berarti yang pernyataan ini benar. Kemudian jumlah stomatanya sedikit dan tersembunyi, itu betul. Batang berlapis kutikula yang tebal. Kutikula itu lapisan lilin. Dan juga sukulen. Sukulen itu artinya adalah dia batang tebal tapi emang sulit untuk menguap, ya. Seperti itu. Terus nilai sel-sel osmotiknya tinggi. Betul, karena kalau dia tidak tinggi, maka dia tidak mudah air itu untuk berosmosis. Jadi dia harus punya nilai osmotik yang tinggi sehingga air sedikit apapun itu pasti akan tertarik masuk ke dalam sel. Nah, yang berikutnya adalah dia mempunyai tajuk yang rimbun. Nah, mempunyai tajuk yang rimbun inilah yang kebalikannya. Justru tanaman-tanaman xerofit itu
dia mengurangi jumlah daun untuk mengurangi penguapan karena memang keadaan air di lingkungannya itu sangat sedikit. Nah, berarti pernyataan di sini itu sebenarnya benar, tapi kita harus melihat juga pernyataan yang di sebelah sini. Ini yang salah. Nah, berarti hanya nomor 4 yang salah. Jadi jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Berikutnya adalah organisme yang hidup pada komunitas bentik. Bentik itu dasar ya. Dalam zona abisal itu beradaptasi baik terhadap apa? Sekarang kita lihat di sini. Zona abisal pada yang kemarin ya, pada ekosistem laut ya, kita akan lihat ada zona yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral ini adalah zona pasang surut, yang kedua adalah neritik. Ya, zona neritik di belakang dari daerah litoral, terus baru kemudian zona batial. Ini adalah zona zona remang-remang atau perbatasan antara zona fotik yang masih bisa dilalui oleh cahaya matahari dan zona afotik yang sudah tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Dan yang keempat adalah zona abisal. Nah, jadi kalau kita melihat kembali ke soalnya di sini, ya, kembali lagi ke sini di soalnya, bahwa pada zona abisal ini kan zona yang ada di bagian dalam kan di laut dalam. Ini abisal. Ya, laut dalam atau zona abisal. Nah, apa saja yang bisa hidup karena dia gelap sepanjang tahun, maka di sini produsen tidak ada. Ya, produsen itu tidak ada. Kemudian yang kedua itu mulai ada dari hewan-hewan karnivora. Ya, karnivora artinya pemakan daging. Yang berikutnya banyak terdapat bentos, hewan-hewan yang hidupnya di dasar perairan. Nah, ini kalau kita ngelihat dari biotanya yang ada, produsen nggak ada, karnivora, terus juga karnivoranya biasanya dia buta. Ya, ukuran tubuhnya biasanya juga besar. Dan di sini terjadi peristiwa makan dimakan. Ini kalau kita ngelihat dari biota. Sekarang bagaimana dengan tekanannya? Semakin kamu berenang atau menyelam, maka kan tekanan air akan semakin besar. Nah, maka di daerah abisal ini tekanan air juga besar. Nah, bagaimana sekarang dengan suhu? Karena zona abisal ini tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari, maka suhunya sangat rendah. Ya. Terus bagaimana dengan nutrien? Nah, ini kan suhu ya. Nah, bagaimana dengan nutrien atau zat terlarut? Nah, zat terlarut ini akan berputar dengan baik kalau syaratnya di daerah tersebut ada produsennya. Nah, sekarang karena di sini tidak ada produsennya, nah maka nutrien yang terlarut ini sangat rendah. Nah, dari sini kita akan bisa menjawab soal yang nomor 17, yaitu organisme bentik, berarti kan hidup di dasar ya. Nah, bagaimana dia akan bisa beradaptasi dengan baik pada suhu yang rendah? Betul. Intensitas cahaya juga rendah, betul. Konsentrasi nutriennya rendah, betul. Tekanan air yang sangat tinggi, betul. Berarti ini jawabannya adalah Eko. Nah, sekarang kita lihat lagi pasangan organisasi pada taraf trofik. Ya, kita lihat di sini. Jadi, kalau kita ngelihat pada organisasi ekosistem itu dimulai dari produsen bagian bawah. Produsen ini biasanya adalah berupa tumbuhan yang bisa melakukan peristiwa fotosintesis. Kemudian di atasnya adalah konsumen satu. Ini biasanya adalah herbivora. Ya. Terus yang berikutnya konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada juga yang namanya produsen selain tumbuhan besar, juga ada yang namanya bakteri. Bakteri yang namanya cyanobacteria, ini dia menghasilkan atau memiliki kloroplas, sehingga dia bisa fotosintesis. Nah, kalau makhluk-makhluk hidup ini mengalami kematian, maka akan dirombak tahap pertama. Misalnya ini kita ambil daun aja ya,
salah satunya yang mengalami kematian. Ini daun yang kering. Nah, daun yang kering ini akan dipecah-pecah, tetap namanya daun. Cuma ukurannya udah kecil. Nah, ini yang membongkar ini namanya detritivore. Nah, sampahnya ini namanya detritus. Nah, nanti detritus ini akan berubah lagi menjadi senyawa-senyawa kimia. Bisa ada unsur C, H, O, dan sebagainya. Nah, ini yang merubah detritus sampah ini menjadi unsur-unsur yang tidak lagi bisa kita identifikasi. Oh, ini daun ya? Enggak. Kalau yang ini masih bisa kita lihat karena masih ada tulang daunnya. Ya, oh ini serpihan-serpihan dari daun. Nah, itu kerjanya detritivore. Detritivore ini adalah kelabang, kemudian kaki seribu, cacing tanah. Ini adalah detritivore. Kalau yang ini jamur dan bakteri. Ya, ini disebut dengan nama decomposer, pengurai, ya, decomposer. Nah, berarti kalau kita lihat dari soal ini, pasangan organisme dan taraf trofik berikut yang tepat adalah jamur detritivore, enggak kan? Berarti salah. Cyanobacteria produsen nih, betul. Berarti nomor 2 betul. Kemudian cacing tanah dekomposer, enggak, cacing tanah harusnya detritivore. Zooplankton konsumen primer, betul, karena dia adalah zooplankton, berarti makanannya adalah phytoplankton. Berarti jawaban yang benar itu adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu adalah Charlie. Kemudian kompetisi. Nah, kompetisi di sini ada kompetisi intraspesifik. Intraspesifik itu artinya kompetisi antar makhluk hidup yang berbeda, makhluk hidup yang sama. Ya, itu intraspesifik. Kalau makhluk hidup itu sama spesiesnya, maka persaingan akan lebih ketat. Ya, akan lebih ketat dia. Beda kalau yang bersaing antara semut misalnya dengan lebah, kan beda. Beda jenisnya berarti beda makanannya, berarti persaingannya tidak seketat dengan kalau semut bersaing dengan semut. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengurangi kekuatan atau keketatan persaingan antara kompetisi yang terjadi antar makhluk hidup yang sejenis ini? Nah, caranya adalah anakan kita distribusi secara merata. Jadi, jangan menumpuk pada satu area tertentu. Misalnya ini numpuk, di sini ada 1000, padahal area lainnya lebih luas. Kita sebar. Ya, mungkin kita sebar jadi 100, 100, 100, 100, tapi menyebar merata. Nah, maka persaingan akan bisa dikurangi. Berarti ini benar. Kemudian individu tetua dan anakan punya relung yang berbeda. Jadi, nggak sama juga relung yang berbeda artinya tempat tinggal yang beda-beda antara induk dengan anaknya, jangan ngumpul di satu tempat. Nah, seperti itu. Berarti ini juga betul bisa kalau disebar berarti dia bisa mengurangi persaingan. Ya. Nah, yang berikutnya individu harus mempertahankan teritori. Contoh pada kucing. Ini kucing, ya. Ini adalah daerah teritorinya. Kalau ada kucing lain jantan yang bukan di sini, dia akan bisa ini akan keluar karena ini udah ditandai dengan kencingnya. Biasanya kucing itu. Jadi kalau ada kucing jantan lagi mau masuk, dia udah tahu, oh ini udah wilayah kekuasaan kucing lain, maka dia akan keluar. Berarti kalau dia keluar kan berarti tidak masuk kan. Nah, maka persaingan akan bisa menjadi ditekan. Beda kalau dia memaksakan diri masuk, pasti akan bersaing ini, pasti akan kelahi. Karena sama, memperebutkan area yang sama. Nah, jadi setiap individu mempertahankan teritorinya betul. Nah, daya dukung lingkungan melebihi jumlah individu. Nah, jadi seperti gini. Melebihi dari jumlah lingkungan. Ini lingkungannya seperti gini. Ya, ini lingkungannya nih. Nih. Terus individunya cuma 10. Nah, berarti kan si lingkungan bisa memberikan semua kebutuhan dari yang 10. Beda kalau seperti ini. Ini areanya segini, tapi diisi 1000. Nah, berarti ini daya dukung lingkungannya rendah. Jadi kalau daya dukung lingkungannya tinggi, maka persaingan itu bisa ditekan. Kemudian setiap individu mempertahankan teritorinya juga bisa menekan persaingan. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ini benar. Jadi jawabannya adalah Eko. Nah, yang terakhir,
Ya, hewan beradaptasi terhadap lingkungannya agar ia terhindar dari pemangsa dan mendapatkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Ya, betul ya. Jadi interaksi yang terjadi di dalam lingkungan, di sini interaksi ada beberapa, yaitu interaksi yang namanya kompetisi, ya, ada interaksi predasi antara pemakan, predasi antara pemangsa dengan mangsa, dan ada interaksi netral. Nah, sekarang kita fokus di sini kompetisi. Nah, untuk menghindari bahwa yang predasi bukan yang kompetisi. Jadi di sini akan ada predator dan akan ada yang dimangsa, ya, yang dimangsa. Nah, jadi supaya bisa terhindar dari predator, maka si mangsa ini dia harus beradaptasi. Nah, cara adaptasinya tuh ada dua, ada yang namanya kamuflase, ya, kamuflase, dan ada yang namanya mimikri. Nah, bedanya di mana? Kalau kamuflase, ya mimikri ya, kalau kamuflase memang sudah dari lahirnya. Contoh kita lihat ada kupu-kupu ya yang mempunyai corak sayap yang seolah-olah mirip dengan mata seperti ini. Nah, ini kan sejak dia dibentuk emang udah seperti ini. Ini namanya kamuflase. Kalau mimikri dia harus berubah. Contoh bunglon. Bunglon kalau dia berada di tempat hitam, maka warnanya akan hitam. Kalau dia berada di tempat coklat, dia akan berubah jadi hitam. Jadi dia akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Nah, yang seperti ini namanya mimikri. Kalau kita lihat ke soalnya, hewan beradaptasi terhadap lingkungannya agar ia terhindar dari pemangsanya dan mendapatkan makanan untuk kelangsungan hidup. Jadi fokus pembahasan di sini adalah hewan itu beradaptasi untuk terhindar dari pemangsa. Seperti itu, fokus kalimat di atas. Sekarang kalimat di bawah, kamuflase atau penyamaran dan mimikri merupakan salah satu jenis adaptasi. Nah, kalimat di bawah ini berbicara menjelaskan tentang jenis adaptasi. Nah, sekarang kamu bandingkan di atas fokusnya adalah tujuan makhluk hidup beradaptasi. Yang di bawah itu berbicara tentang jenis adaptasi. Jadi kalimat di atas dan di bawah itu benar, tapi tidak berhubungan. Ya, tidak saling berkait satu dengan yang lain. Ini hanya teori satu dengan teori yang kedua. Jadi jawaban untuk nomor 20 itu adalah bravo. Nah, itulah penjelasan untuk sesi ketiga dari paket 1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau misalnya ada yang tidak jelas, silahkan kamu bisa tulis di kolom chat yang ada di YouTube ini dan nanti insya Allah akan dijawab. Oke, sampai di situ. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.